Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Selasa malam ini, tanggal 17 Desember 2024. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai pada hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus Kristus, Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita. 2 minggu lagi kita adalah Selasa malam yang terakhir, 2 minggu lagi tanggal 31 Desember 2024. Berarti kita menjalani di bulan Desember tahun 2024 ini hanya tinggal 2 minggu lagi Bapak Ibu ya. Sekarang tanggal 17, minggu depan tanggal 24 saya ada di Jember. Minggu depan berikutnya 31 Desember, akhir tahun. Semua karena kuasa Tuhan, semua karena Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Untuk itu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Kau Rajaku, amin, haleluya, yang bertata, haleluya, yang berkuasa, amin, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, haleluya. Dimuliakan, hanya Yesus yang layak kita puji dan dimuliakan. Yesus Tuhan, amin, haleluya, Kau Rajaku, haleluya, terpujilah yang berkuasa, amin, haleluya, yang bertata, amin, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, haleluya. Dalam Yesaya 45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Dia yang menciptakannya bukan supaya kosong, tapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak yang lain, Yesus ya Tuhan. Punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Bapa, malam hari ini sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku. Kami mau baca firman-Mu,
Ampunilah semua dosa salahku, Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Engkau termulia, tertinggi di atas segala-galanya. Semua di dalam otoritas, di dalam kendali Engkau. Maha agung, maha mulia, maha sempurna. Berfirman Bapa, malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Rasanya tidak mau berhenti Bapak Ibu ya, kita mau menyanyi. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sesuai dengan kitab Wahyu, dalam Wahyu 17:14, Yesus nanti akan datang. Adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oh, dahsyat. Tuhan berfirman dalam Yesaya 45 ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakan bukan supaya kosong, tapi yang membentuknya untuk didiami. Aku Tuhan dan tidak yang lain. Wah, dahsyat. Saya ada di muka bumi bersama Bapak Ibu. Kurang lebih manusia di muka bumi saat ini 7-8 miliar. Dan supaya mereka diciptakan memuliakan Tuhan. Maka ini diciptakan supaya bukan kosong, tapi supaya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 150 ayat ke-6. Supaya setiap yang bernafas semuanya memuji akan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Oleh karena itu mari muliakan Allah dengan tubuhmu. Oh, dahsyat. Mari, selagi kita hidup, kita diciptakan oleh Tuhan, dan kita ada di muka bumi dipelihara sama Tuhan, senantiasa memujikan Tuhan. Sebab Yesus yang layak kita tinggikan, dimuliakan, diagungkan. Makanya saya selalu membaca ayat ini setiap kali saya menyampaikan renungan firman Tuhan, selalu saya membacakan ayat ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala kan ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala kali sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Selasa malam tanggal 17 Desember 2024. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca firman Tuhan. Karena Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oh, takut. Apa yang ditabur orang tua akan dituai. Kalau kita tabur untuk kemuliaan Tuhan, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan itu. Mari saya bersyukur sama Tuhan atas izin rahmat anugerah perkenanan Tuhan. Saya dengan rutin menyampaikan firman Tuhan pagi malam ini anugerah Tuhan. Berarti Tuhan berkenan. Itu atas izin kebaikan Tuhan. Kalau bukan atas kebaikan Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ada wilayahnya Tuhan, bukan wilayah dunia. Kita semua ada di dalam wilayahnya Tuhan. Tapi ingat, dunia akan hancur. Tapi kalau kita ada di dalam wilayah Tuhan, alam arti kerohanian, kerajaan surga, yang kita lakukan pekerjaan dari Tuhan, memuliakan Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Mari kita mau baca firman Tuhan Galatia pasal 6. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah, biar kita makin hari makin dewasa. Jangan menjadi anak-anak saudara ya. Jadi makin hari kita makin dewasa, yaitu mengerti apa kehendak Tuhan. Hidup ini berasal dari Tuhan. Saudara sadar, hidup ini Tuhan yang ciptakan, nafas dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Semua kita miliki dari Tuhan. Ya, saudara diam di rumah tuh tanahnya tanah milik Tuhan. Saudara tidak seorang gantung diri misalnya, hidup gantung di tengah-tengah, itu udara juga milik Tuhan. Semua dimanapun kita berada, itulah ciptaan Tuhan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri di luar ciptaan Tuhan. Oleh itu takutlah kita kepada Tuhan, dan kita setia sama Tuhan, hidup mencari perkenanan Tuhan. Amin. Galatia pasal 6, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, saya menjaga dirimu sendiri.
supaya kamu jangan kena pencobaan. Amin. Suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat Galatia juga kepada kita. Kepada jemaat Galatia, karena jemaat Galatia itu suka kadang-kadang suka gontok-gontokan, saudara, ya, suka ribut, ya. Sebabnya ada antara jembatan yang kaya dan yang miskin, orang yang pintar dan kurang pintar, ya, sama seperti sidang jemaat Korintus. Semua namanya manusia itu seringkali egois, ya, seringkali bertindak karena dewe, saudara, ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan supaya kita jangan didapati melakukan pelanggaran, ya. Jadi kalau kita yang rohani harus memimpin orang itu di dalam ajaran yang sehat dengan roh lemah lembut, sabar, ya, supaya jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, yaitu ribut, ya, marah, tinggi hati, sombong. Berarti kita sudah tidak hidup di dalam firman Tuhan, berarti kita sudah tinggi hati. Kalau kita tidak sabar, berarti kita sudah tidak jadi berkat, menjadi batu sandungan, ya. Oleh karena itu mari kita mau senantiasa dibentuk sama Tuhan supaya kita memiliki karakter Kristus. Ini yang menjadi kerinduan dari Tuhan, supaya setiap kita memiliki karakter Kristus, ya. Oleh itu mari kita mau baca firman Tuhan supaya kita yang rohani ini selalu memberikan nasihat kepada jemaat, termasuk saya, ya, belajar untuk memberikan penggembalaan yang benar kepada jemaat supaya dikembalikan ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu hukum kasih, saling tolong menolong, ya, bukan egois karbe dewi, ya, tapi saling tolong menolong, saling bantu hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sini. Jadi mari kita semua rendah hati di depan Tuhan, ya. Hidup kita dipakai sama Tuhan berharga itu karena anugerah Tuhan, tapi tidak boleh sombong, tapi belajar kita rendah hati. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang. Bermegah itu karena anugerah Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, kalau biar sampai detik ini itu anugerah Tuhan. Kita bermegah di dalam Kristus, tapi tidak boleh tinggi hati. Sebab tiap-tiap orang akan mengikut tanggungannya sendiri. Terus berikutnya saya mau baca, dan baiklah kita yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sudah diberkati sama Tuhan, baik melalui firman-firman disampaikan, baik dari saya, baik dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua di jemaat kita, ya, yang penting kata firman Tuhan, yang menerima pengajaran dalam firman, seperti saya malam hari ini memberikan ajaran firman kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala di gereja masing-masing yang memberikan firman ajaran benar, dan hamba Tuhan itu harus menjadi berkat, itu, ya. Jadi konteksnya hidup berkenan sama Tuhan, ya, memberikan pengajaran sehat, maka kita yang diberkati sama Tuhan gak ada salahnya di sini. Mari kita memberikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kita membagi berkat, ya, kepada orang-orang hamba Tuhan yang sudah memberikan pengajaran buat kita, mendidik kita di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Gak ada salahnya kita berbuat baik. Kata firman Tuhan harus berbuat baik. Sifat Kristus harus ada di dalam kita. Murah hati. Yesus itu murah hati, suka memberi. Jadi saya senang sekali ada jemaat-jemaat yang suka memberi, itu diberkati sama Tuhan. Karena di dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 25, orang suka memberi berkat itu akan diberikan kelimpahan, ya. Karena apa yang kita perbuat, ya, itu dilihat sama Tuhan, ya. Di ayat ke-7, jangan sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, karena apa yang tabur orang juga akan dituanya. Jangan mempermainkan Tuhan. Allah punya kedaulatan, Allah tidak bisa diolok-olok. Jangan dihina, saudara, ya. Jangan menghina seenaknya kita. Banyak orang-orang tidak menghormati Tuhan. Hormat sama Tuhan, saudara, ya. 1 Samuel 2 ayat 30. Kalau kita menghormati Tuhan akan dihargai sama Tuhan, ya, akan dihormati. Tapi barang siapa yang menganggap rendah akan terima balasan akibatnya. Ya, mari kita takut sama Tuhan, ya, kita mau hormat, kita mau, karena Tuhan yang menciptakan kita loh, saudara. Berani-berani sama Tuhan, selesai kita nafas kita diambil sama Tuhan, mau apa? Takut kita sama Tuhan. Mari lebih bagus kita menabur kebaikan, menabur sesuai dengan standar firman Tuhan, supaya hidup kita didapati berkenan sama Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari mari ini kita menabur perkara-perkara rohani,
perkara-perkara kerajaan surga. Ya, Allah itu roh. Jadi mari kita menabur perkara-perkara surgawi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, sesuai dengan firman Tuhan ya, sehingga kehidupan kita nanti akan mulai hidup yang kekal ya. Janganlah kita jemu-jemut berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari, selagi Tuhan berikan kesempatan kita masih diberikan berkat sama Tuhan, mari kita berbuat baik ya. Ini firman Tuhan mengajar kita, ini Yesus mengajar ya, melalui firman Tuhan ya, supaya kita mengajar, supaya kita berbuat baik ya. Itu sifat Kristus, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ayat yang 10 yang terakhir, itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Karena masalah banyak, saudara-saudara kita seiman banyak mengalami kekurangan, saudara. Para hamba Tuhan, semua apa salahnya kita membagi berkat. Karena lebih bagus memberi. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dengan kata Yesus itu ajaran dari Tuhan. Lebih bagus berbagi memberi daripada menerima. Coba saya membaca. Kisah Rasul 20 ayat 35 dalam firman Tuhan demikian firmannya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan ada lebih berbahagia memberi dan menerima. Apa yang kita tabur itu akan dituai, itu akan diperhitungkan sama Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan tadi saya katakan dalam Amsal 11:25, siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan malah mengajar kita supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Milikilah sifat hati seperti Kristus. Milikilah sifat hati seperti Tuhan, suka memberi, sehingga kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Karena Dia layak ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Dan suatu hari kelak Yesus akan datang, Raja di segala raja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Kita akan dimuliakan, kita ditinggikan. Dan saat kita mencari perkenanan Tuhan, orang mencari perkenanan Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Dimuliakan, amin, haleluya. Ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, haleluya, yang bertata, haleluya, yang berkuasa, amin, haleluya. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Oh Rajaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari berjaga dan berdoa. Dan melalui firman Tuhan malam hari, jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Itu menabur kebaikan, menabur kasih. Kalau sifat Tuhan itu punya kasih, murah hati, mari belajar kita. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, kata firman Tuhan, mari kita berbuat baik. Karena firman Tuhan katakan, Yesus sendiri mengatakan, ada lebih baik berbagi, memberi daripada menerima. Dan kita banyak menerima berkat untuk memberkati orang lain, sehingga makin berkat berlimpah akan tercurah buat setiap kita. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.